Brak bruk brak. Tidak jauh dari komplek perumahan Adiba, terdengar suara baku hantam. Sayup-sayup suara itu sampai ke telinga Adiba. Lo gak gentleman bro, mainnya keroyokan. Cuma segini kemampuan yang kalian punya. Cuh, ujar seorang lelaki meludah tepat di depan lawannya, dengan wajah yang babak belur, serta darah yang bercucuran di sudut bibir dan juga hidung. Oh iya, tadi mama nyuruh aku beli kerupuk Palembang, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Oke, fix. Aku tidak melupakan satupun pesanan mama, ujar Adiba, memastikan beberapa kantong yang berada di tangannya, sembari mengingat semua pesanan sang mama yang harus ia beli. Namun detik berikutnya, langkahnya terhenti dan berfokus pada suara yang membuatnya penasaran. Kayaknya ada yang berantem deh. Apa aku samperin aja? Enggak, itu bukan urusan aku. Tapi Islam mengajarkan aku untuk saling tolong-menolong. Oke, bersiaplah, aku akan menolong siapapun itu, ujar Adiba, berlari tepat di gang kompleks. Sesampainya di sana, Adiba melihat ada 6 pria dan 1 pria yang menjadi tawanan dengan wajah yang babak belur. Adiba meliukkan kepalanya kanan kiri dan juga merenggangkan jari jemarinya bersiap untuk menghajar ke 6 pria itu. Fix, yang babak belur itu adalah korbannya, ujar Adiba asal menebak. Ia telah siap untuk baku hantam. Wah. Ada 6 kurcaci nih di sini. 6 lawan 1. Gak seimbang dong kalau gitu. Sini, 6 lawan 2. Siapa yang akan menang? Ujar Adiba menantang ke-6 preman itu. Ke-6 preman itu saling melempar pandang dan memberikan kode satu sama lainnya. Bos, apa kita lawan aja cewek aneh itu? Ujar salah satu anak buahnya. Enggak, acukan saja dia. Palingan nanti dia pergi sendiri. Apa kalian bodoh? Tugas kita kesini bukan melawan cewek, tapi untuk menghabisi dia, ujar pimpinan preman itu, sembari menjitak semua anak buahnya. Oke, kalau kalian diam berarti kalian menerima tawaranku. Ya! Teriak Adiba berlari dengan jurus ilmu bela diri yang ia punya untuk melawan ke-6 preman itu. Sat, brak bruk brak. Begitulah perkiraan bunyi dari pertempuran Adiba dengan ke-6 preman itu. WK. Mimin bingung bagaimana cara menggambarkan suaranya. Jadi anggap saja seperti itu ya novelers. 30 menit waktu yang dihabiskan Adiba untuk melawan ke-6 preman itu. Hingga pada akhirnya mereka menyerah dan memilih pergi meninggalkan Adiba. Artinya Adiba lah yang menang. Adiba yang kelelahan pun terduduk lunglai di lantai jalan, sembari menyeka keringat yang tengah membasahi wajahnya. Dan tidak lupa merapikan beberapa helai rambut yang keluar dari kerudungnya. Hos. Ternyata mereka sangat kuat. Tapi alhamdulillah, syukurlah aku bisa mengalahkannya, ujarnya yang ngos-ngosan. Kamu gak apa-apa? Ujar Adiba berhenti tepat di depan lelaki itu, sembari membantu lelaki itu untuk berdiri dan memapahnya menuju kursi yang memang sudah tersedia. Pasalnya kursi itu memang sengaja ditaruh untuk para pejalan kaki yang merasa lelah bisa beristirahat di bawah rindangnya pohon ceri. Safir? Berarti orang yang aku tolong adalah Safir, gumamnya di dalam hatinya, setelah melihat jelas wajah Safir yang kini tepat berada di hadapannya. Adiba mengeluarkan tisu basah yang ada di dalam tasnya. Dengan sigap, Adiba melap cucuran darah yang masih saja mengalir dari hidung dan juga sudut bibirnya Safir. Au, pelan-pelan, keluh Safir. Iya maaf, aku gak sengaja. Ya Allah, darahnya gak mau berhenti, ujar Adiba yang panik. Biasa aja kali, gue sudah biasa seperti ini.
ujar Safir. Sedangkan Adiba menghiraukan perkataan Safir barusan. Ia hanya fokus pada luka-luka yang memenuhi wajah dan kedua tangannya Safir. Setelah darah itu berhasil ia elap, Adiba mengeluarkan plester yang bergambar minion itu. Lalu ia tempelkan di beberapa luka Safir. Terlalu dekat wajah Safir merona. Jantungnya berdetak hebat tak terkendali ketika jemari Adiba bersentuhan dengan kulitnya. Safir sama sekali tidak bergeming. Satu hal yang ia takutkan dalam jarak sedekat ini. Safir benar-benar takut Adiba mendengar gemuruh aneh di dadanya. Nafas hangat Adiba bahkan menerpa wajah Safir. Bibir tipis berwarna merah jambu, hidung mancung dan kulit bersih. Lalu bulu mata panjang dan lentik yang menaungi mata bulat Adiba menghipnotis Safir sesaat. Ia seakan tidak bisa berpaling menatap manik wajah Adiba yang tengah fokus mengobati luka-lukanya. Cih, padahal ia juga terluka. Tapi kenapa dia hanya fokus pada luka gue aja? Apa dia nggak merasakan sakit? Gumam Safir di dalam hatinya. Oke, sudah selesai, ujar Adiba tersenyum manis pada Safir. Senyum lo itu adalah senyum yang terburuk yang pernah gue lihat. Mending lo bersihin dulu luka yang ada di wajah lo itu daripada senyum gak jelas kayak mak lampir, ujar Safir ketus, memalingkan wajahnya dari Adiba. Hah? Mak lampir? Semenyeramkan itukah wah senyumku? Apa sih maunya? Dari awal jumpa sampai sekarang, aku menolongnya. Dia terus memakiku, gumam Adiba di dalam hatinya, sembari mengerucutkan bibirnya lucu. Oh iya, aku sampai lupa. Nanti saja aku bisa bersihkan luka ini di rumah, jawab Adiba. Detik berikutnya keheningan mulai terasa, dikarenakan keduanya hanya diam dan tak tahu apa yang akan mereka bahas. Hingga pada akhirnya, lo kenapa mau nolongin gue? Tanya Safir memecahkan keheningan di antara mereka. Karena kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, jawab Adiba singkat, jelas dan padat, membuat Safir hanya manggut-manggut. Oh ya, kalau boleh tahu mereka itu siapa? Tanya Adiba yang penasaran. Oh, mereka adalah musuh bebuyutan geng kami. Kenapa emangnya? Lo nyesel sudah nolongin gue? Jawaban sekaligus pertanyaan dari Safir untuk Adiba. Bukan gitu maksudnya. Aku gak pernah nyesel kok nolongin kamu. Ya sudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Kamu bisa pulang sendiri kan? Aku duluan ya, ujar Adiba, melangkah pergi meninggalkan Safir seorang diri. Gak punya hati nurani meninggalkan orang yang terkapar, ujar Safir tiba-tiba menghentikan Adiba. Maksudnya? Tanya Adiba yang tidak peka dengan kode Safir barusan. WK. Adiba. Safir menghela nafasnya kasar menatap tajam Adiba. Ayo jalan, aku akan mengantarmu pulang, ujar Safir maju selangkah, memangkas jarak di antara mereka. Enggak usah, aku bisa pulang sendiri. Lagian rumah aku gak jauh dari sini. Lebih baik gak ada penolakan. Anggap aja ini tanda terima kasih gue karena lo sudah nolongin gue. Dan satu lagi, lo jangan kegeeran, ini hanya sebatas terima kasih. Safir memotong kalimat Adiba cepat. Tapi dengan cepat Safir memberikan tatapan tajamnya pada Adiba, sebelum Adiba memberikan penolakannya lagi, membuat Adiba bergidik ngeri. Baiklah, ujar Adiba pasrah tertunduk bingung. Gadis ini, dia sangat takut padaku. Tapi dia tidak takut dengan keenam musuhku, ujar Safir memiringkan senyumnya melihat Adiba yang berjalan bergeser memberikan jarak yang agak jauh dari Safir, dengan kepalanya masih tertunduk menghadap tanah.
Situasi ini sangat canggung bagi Adiba. Aduh, mati aku. Apa yang akan aku katakan pada mama, papa, dan juga Bilkis jika aku membawa laki-laki ke rumah? Aku takut mereka marah besar dan mengusir Safir, ujarnya di dalam hatinya. Ia merasa sangat bingung. Ia tidak berani menatap Safir ataupun mengajak Safir bicara. Di mana rumah lo? Itu apa di dalam plastik yang lo bawa? Tanya Safir penasaran. Ia melangkah tenang. Dengan kedua tangan ia masukkan dalam saku celana. Iya ayo. Rumah aku gak jauh dari sini kok. Dan ini pesanan mama, jawab Adiba tertunduk dengan wajah yang sulit diartikan. Tetapi Safir malah mengabaikan Adiba. Ia hanya fokus pada jalan-jalan dan menerka-nerka rumah Adiba. Assalamualaikum, Adiba pulang, ujar Adiba di penghujung pintu rumahnya dengan nada yang sedikit ragu. Safir mengedarkan matanya ke sekeliling rumah Adiba yang terlihat sederhana dengan cat berwarna oranye. Halaman rumah yang bersih terdapat pohon mangga dan juga jambu air. Ini rumah lo? Tanya Safir. Adiba menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Waalaikumsalam sayang. Kemana aja? Kenapa lama sekali? Ujar sang mama mengambil barang bawaan Adiba. Hehehe. Nanti Adiba jelasin ke mama. Di depan ada teman Adiba mah, bisik Adiba. Ya sudah kalau gitu bawa masuk dong sayang. Mama mau lanjutin masak dulu supaya kita bisa makan siang bareng, ujar sang mama yang mulai mengotak-atik dapur. Yap, benar sekali ini adalah hari Minggu. Hari libur ini menjadi kesempatan bagi Adiba untuk membantu sang mama. Tapi mah, dia bukan cewek, jawab Adiba memilih jilbabnya menatap sang mama sendu. Sang mama berhenti dan beralih menatap Adiba dengan wajah yang sulit diartikan. Pah, panggil sang mama. Iya, ada apa mah? Saut sang papa yang menghampiri kedua wanita itu di dapur. Lihat anak kita sudah berani membawa cowok ke rumah. Dan sekarang dia di depan pintu rumah kita, Pak. Sebaiknya papa samperin dia bareng Adiba. Dia sudah cukup lama menunggu di pintu, ujar sang mama. Sang papa yang mendengarkan itu menyipitkan matanya menatap Adiba yang tengah tertunduk takut. Bilkis juga ikut, Pak. Kalau dia macam-macam sama kakak kesayangannya Bilkis akan smackdown dia, ujar Bilkis bersemangat. Kamu jelaskan semuanya kepada papa setelah dia pulang, peringat sang papa. Ayo sekarang kalian berdua ikut papa. Tidak baik membiarkan tamu menunggu lama, titah sang papa yang diikuti langsung oleh keduanya. Halo om, kenalkan namaku Safir, sapa Safir sembari menyalami tangan papanya Adiba. Bilkis membulatkan matanya sembari mengangkat lebarkan bibirnya yang ia tutup dengan kedua tangannya. Tuan muda, ujar Bilkis spontan. Adiba dan sang papa menoleh ke arah Bilkis dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Silakan masuk, tawar papanya Adiba dan langsung dituruti oleh Safir. Dek, maksud kamu apa? Kenapa kamu bilang dia tuan muda? Tanya Adiba berbisik di telinga Bilkis. Nanti aku jelasin ke kakak. Sekarang kita harus sambut dia sebaik mungkin, jawab Bilkis berbisik.